Baik Sobat Penulis, jumpa lagi bersama saya, Ali Rifandi Menulispedia. Salam menulis. Pada kesempatan ini saya akan membahas satu tema yang juga tak kalah menarik, yaitu rahasia menulis kolom detik.com. Ini juga materi seri kedua, setelah sebelumnya saya pernah sampaikan sekitar 1,5 tahun yang lalu. Baik, langsung saja Sobat Penulis. Materi ini saya awali dengan satu pertanyaan mendasar. Mengapa harus menulis di detik? Ada 3 alasan yang ingin saya sampaikan. Alasan pertama ya, mengapa kita menulis di detik.com? Menurut pusat pemasangan iklan.com, jumlah pembaca atau pengunjung portal web detik.com telah mencapai 53 juta. Ini luar biasa ya. Jadi jumlah pengunjungnya mencapai 53 juta. Nah, kemudian dari sisi pengunjung 70% atau 37 jutanya adalah dari mobile phone. Jadi menggunakan telepon. Ini data yang menarik menurut saya. Jadi begitu banyaknya pembaca detik.com, artinya kalau kita menulis di detik.com, tulisan kita akan banyak dibaca oleh orang. Melihat angka ini masuk kategori salah satu portal terbanyak pembaca. Kemudian yang kedua, mengapa kita harus menulis di detik? Nah, detik juga selalu masuk ranking 5 besar, bahkan 3 besar sebagai portal berita paling banyak diakses menurut alexa.com. Dan konon, detik.com merupakan salah satu portal media online yang rutin dibaca oleh Presiden Jokowi. Jadi selain memang rankingnya adalah 5 besar bahkan 3 besar, artinya pembacanya sangat banyak di Indonesia. Detik.com ini merupakan portal yang rutin dibaca Presiden Jokowi. Ini info saya dapat dari orang dalam ya. Ini luar biasa ya. Nah, yang berikutnya, yang ketiga, selain memberi informasi tercepat, ya karena sesuai namanya detik ya kan, menu yang tersaji dalam detik.com sangat lengkap sehingga membuat pembaca yang mengunjungi detik.com jadi betah berlama-lama. Salah satu portal dengan menu terbanyak barangkali untuk saat ini. Nah, ini contoh menu di detik.com ya. Ada news, ada teknologi, ada sport, ada otomotif, ada food, lollipop, ada video 20 detik, ada edukasi, finance, entertain, sepak bola, travel, kesehatan, detik X, foto, dan seterusnya. Nah, setiap satu menu ini nanti banyak subnya di bawahnya ya. News misalkan kalau coba kita ketik berita gitu. Nah, berita ini juga macam-macam isinya. Teknologi misalnya, nah teknologi juga macam-macam isinya. Misalnya kita ketik sport. Sport juga macam-macam ya, ada motor GP, ada raket, ada Formula 1, basket, dan seterusnya ya. Jadi ini luar biasa menurut saya ya. Otomotif kita cek. Juga sama otomotif. Dan seterusnya. Nah, ini soal alasan mengapa harus menulis di detik.com. Kemudian bagaimana tips menulis di detik? Nah, ini juga satu tema yang perlu kita bahas secara khusus. Sobat penulis, ini adalah kisi-kisi yang saya dapat langsung dari redaktur. Nah, ini saya bacakan saja. Kirimkan kolom ataupun opini Anda mengenai isu-isu politik, ekonomi, dan sosial budaya secara umum. Juga tulisan-tulisan lain non-berita, semacam esai atau prosa yang berangkat dari pengalaman pribadi, yang emosional, reflektif, mengenai suatu tema atau tempat, berkaitan dengan memori kolektif, yang bisa dibagi kepada pembaca untuk melihat fenomena masa kini, menjembatani pemahaman antara masa lalu dengan masa sekarang. Nah, apa maksudnya?
Jadi menulis di Detikcom itu tidak hanya dalam bentuk opini, tapi juga kita bisa menulis dalam bentuk esai yang berangkat dari pengalaman pribadi yang emosional, reflektif. Nah, makanya kalau kita cek, kita perhatikan tulisan-tulisan di Detikcom itu temanya sangat beragam dan secara redaksional itu macam-macam pendekatannya. Ada yang pendekatan naratif, ada yang pendekatan reflektif, ada yang pendekatan persuasif, ada pendekatan bertutur, ada juga tulisan model jurnal, macam-macam. Jadi model tulisan di Detik ini memang sangat beragam. Bahkan tema juga sama, tema sangat beragam. Nah, coba kita cek model tulisan di Detik ya. Nah, ini ada kolom dari Munib Ansori ini. Utang kontra siklus dan pertumbuhan. Kemudian ada juga jangan terbuai pertumbuhan ekonomi 7%. Ini. Kemudian ada juga memanai angka pertumbuhan 7%, mensyukuri kemerdekaan, jalan panjang melepas resesi, menjamin akses obat dan alat kesehatan, pemulihan ekonomi dan tertahannya kemiskinan, ambruknya industri pertahanan, ketika nasionalisme tak seindah dulu lagi. Nah, ini esai ini ya. Ini kolumnis ini. Iqbal Aji Daryono. Macam-macam tulisannya, temanya macam-macam dan dengan pendekatan juga yang beragam. Pendekatan yang mulai yang unik maupun yang biasa-biasa saja ya. Nah, ini kalau kita perhatikan tema-temanya rata-rata aktual ya. Oke, kita kembali lagi. Nah, kemudian poin kedua, ini juga saya dapat dari atau saya kutip dari redaktur kolom Detik. Tulisan hendaknya tidak lebih dari 6.000 karakter, orisinal, belum pernah dimuat di media lain, disertai dengan identitas atau biodata diri singkat dalam 1-2 kalimat untuk dicantumkan ketika tulisan tersebut dimuat. Nanti saya kasih contohnya. Disertai foto diri yang menarik. Nah, kemudian tulisan dikirim ke redaksi @detik.com atau mumu@detik.com. Ini ke redaksi, kemudian CC ke Mumu. Ini redakturnya ya. Nah, artinya kalau Anda menulis di Detik itu karakternya sebaiknya jangan lebih dari 6.000. Meskipun saya perhatikan dan saya lihat ada beberapa tulisan yang lebih dari ini, tapi sebaiknya tidak terlalu jauh. Misalkan kalau nulis ya maksimal 8.000 gitu, jangan sampai 2.000. Nah, ini kebanyakan nanti kasihan redaktur. Dan pada akhirnya kalau tulisan kebanyakan redaktur malas memotongnya dan tulisan kita akan diabaikan. Kemudian pastikan tulisan Anda orisinal, belum pernah dimuat di media lain, dan disertai identitas atau biodata diri singkat. Nah, kalau di Detik ini, kalau kita ngirimnya ke lewat email, kita perlu nyantumin CV. Tapi kalau misalnya kita kirim langsung ke portalnya, kan Detik kan dikirimnya langsung ke portal juga bisa, ke email juga bisa. Tapi kalau mau cepat dimuat, kirim langsung ke portal. Nanti saya tunjukkan bagaimana caranya. Kalau mau dikirim ke portal tidak perlu CV, cukup kasih keterangan. Seperti apa keterangannya? Coba kita lihat ya, keterangan di Detik itu yang dimaksud itu apa. Oke ya, dimaksud ini. Munib Ansori, tamatan Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik Universitas Indonesia. Jadi ini yang dimaksud keterangan. Jadi nama Anda harus ada keterangan ini. Itu tidak perlu CV. Itu bedanya nulis di Detik dengan nulis di media lain. Kemudian kita lanjut ke tips ketiga. Ini juga saya dapat dari redaktur kolom Detikcom. Setiap tulisan tentu akan melalui proses kurasi yang ketat.
dan redaksi berhak menyunting dan melakukan penyesuaian lainnya seperlunya tanpa mengubah esensi isi dan pesan yang hendak disampaikan. Nah, ini yang menarik ya. Tersedia honorarium yang layak untuk setiap tulisan yang dimuat, yang bisa dipakai untuk mentraktir ngopi segenap teman ataupun menambah uang saku jalan-jalan Anda. Nah, ini bukan kata-kata saya ya, ini adalah kata-kata dari redaktur kolom opini detik.com. Jadi, tulisan Anda nanti akan diseleksi ketat, termasuk dicek originalitas atau tidaknya. Nah, kemudian tersedia honor. Nah, berapa honornya? Yang jelas seperti disampaikan oleh redaktur kolom detik, bisa dipakai untuk mentraktir ngopi segenap teman ataupun menambah uang saku jalan-jalan Anda. Ya kalau segini berarti ya sekitar di bawah 1 juta lah. Persisnya ya sekitar 500.000 gitu. Kemudian sobat penulis, ini ada kata kunci agar dimuat kolom detik.com. Ini penting untuk saya sampaikan. Pertama adalah aktual. Jadi tulisan Anda itu sebisa mungkin aktual, karena Detik ini adalah media atau portal media yang memuat isu-isu yang lagi booming. Jadi aktualitas menjadi prioritas. Kemudian yang kedua originalitas. Originalitas juga menjadi prioritas setelah aktualitas. Kalau tidak original, sebagus apapun tulisan Anda, pasti akan ditolak oleh Detik. Dan saya sangat yakin Detik untuk ngecek originalitas ini pakai aplikasi. Jadi ketahuan nanti tulisan kita ini original apa tidak. Yang berikutnya adalah redaksional. Jadi cara kita menyampaikan, cara kita meracik tulisan itu harus renyah, kemudian bisa dipahami, dan memenuhi EYD tentu saja. Dan tidak banyak typo. Nah, ini soal redaksional. Dan tentu saja argumentatif, tulisan Anda berbobot, punya argumentasi yang kokoh begitu. Nah, ini menurut saya kata kunci agar tulisan Anda bisa dimuat kolom detik.com. Tidak terlalu jelimet menurut saya. Detik.com ini simpel saja. Kalau nggak percaya Anda cek para penulis yang dimuat detik.com itu kadang penulis baru yang tidak kita kenal. Dan ini banyak. Beda dengan Kompas. Kompas ini memang sangat selektif. Rata-rata yang dimuat itu adalah penulis-penulis lama yang memang jam terbangnya sudah tinggi. Detik.com tidak. Ada pengalaman ini teman saya sekali menulis, sekali itu dimuat di Detik.com. Nah sekarang bagaimana cara mengirim tulisan ke Detik? Baik sobat penulis, saya mencoba mensimulasikan bagaimana cara mengirim tulisan di Detik. Ini adalah cara mengirim tulisan langsung ke portalnya, bukan melalui email. Nah, saya rekomendasikan kalau Anda menulis di Detik langsung saja ke portalnya karena ini akan lebih cepat dimuat daripada ke email. Oke. Nah, ini kolom detiknya. Kemudian kita cek panduannya. Nah, ini panduannya ya. Masuk atau daftar akun Detik Connect, kemudian mulai menulis, melengkapi tulisan dengan cover image, klik tombol atau kirim tulisan, redaksi akan mengkurasi tulisan Anda. Ini alurnya, 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 alur sebenarnya, sangat simpel. Ini syarat dan ketentuan. Nah, sobat penulis bisa baca sendiri. Oke, langsung saja kita kirim tulisan. Nah, kalau Anda belum punya akun login, belum punya ID, Anda harus mendaftar dulu. Kebetulan saya sudah mendaftar, jadi saya langsung saja login sobat penulis. Oke. Request email nanti saja. Nah, ini sobat penulis. Kalau mau ngirim tulisan di Detik.com ini, nanti kita isi
Nah, Anda jangan nulis di sini. Sebenarnya Anda sudah siapkan tulisan seperti ini ya, sudah kita siapkan tulisan, kemudian kita copy saja tulisan itu. Ini judulnya. Kemudian ini kita copy semuanya. Nah, ini sobat penulis, kita harus rapikan dulu ya. Kalau mau kirim kita harus rapikan dulu biar rapi, biar nanti redaktur tinggal mengirimkan tulisan kita gitu ya. Sorry, biar nanti redaktur tidak capek-capek mengedit tulisan kita. Itu udah rapi. Ada itu. Nah, ini adalah keterangan saya. Cukup seperti ini, tidak perlu CV. Nah, nanti di sini kita upload foto, kemudian kita kasih caption fotonya, dan tulis kata kunci. Di sini kata kuncinya misalnya data, integrasi data, itu misalnya. Terus ringkasan itu kalau sobat penulis susah membuatnya, ambil dari kalimat paling awal. Misalnya ini, kita copy saja. Oke. Kalau sudah, nanti klik ini, ya kan? Terus kemudian kirim, gitu ya. Karena ini adalah contoh, jadi saya tidak kirim, sobat penulis. Nah, setelah itu nanti sobat penulis akan dikasih balasan. Inilah balasannya. Ini balasan saya mengirimkan tulisan 13 April 2020 yang lalu. Sudah agak lama memang saya udah nggak kirim tulisan. Terima kasih telah mengirimkan partisipasi Anda dalam program kolom. Seluruh kiriman Anda akan dimoderasi terlebih dahulu oleh tim redaksi. Kami akan mengirimkan email selanjutnya jika kiriman Anda terpilih untuk dipublikasikan di halaman detik.com. Salam redaksi detik.com. Setiap Anda nanti mengirim naskah ke Detik, Anda akan mendapat balasan seperti ini. Ini tandanya naskah Anda sudah masuk. Tinggal Anda menunggu dalam beberapa hari ke depan, pantengin terus portal detik.com, pantengin terus email Anda. Nanti akan dibalas. Dimuat ataupun ditolak, Anda akan dibalas. Kalau dimuat, nah ini balasannya. Kita langsung dikirimi link oleh redaktur. Ini Ismuji Arso Mumu, ini adalah redaktur. Saya dikirimi langsung lewat email redaktur, dikasih linknya. Untuk selanjutnya pengiriman honor akan diurus bagian keuangan dan perlu proses waktu, harap maklum dan sabar menunggu, salam. Kalau Anda belum mengirimkan nomor rekening nanti akan diminta lewat email ini. Jadi sobat penulis jangan khawatir, meskipun di pengiriman di portal itu tidak melampirkan nomor rekening, tetapi nanti ketika tulisan kita dimuat, kita akan diminta nomor rekening oleh redaksi. Jadi jangan khawatir soal itu. Kemudian ini kalau ditolak, ini kalau saya ditolak begini, Bung Ali, untuk artikel tersebut kami belum bisa memuatnya, terima kasih, salam, begitu. Ini langsung redaktur yang membalas. Kadang juga dibalas oleh redaksi ya. Kalau redaksi itu secara resmi tadi seperti modelnya seperti ini. Kalau redaktur ini kan langsung
Tidak otomatis ya, ini kan langsung diketik oleh tangan ini kan. Coba kita cek tulisan saya. Nah ini tulisan saya pertama kali sobat penulis yang dimuat di kolom detik.com. Selasa 28 November 2017. Jadi 2017 ini tulisan pertama saya di kolom detik.com. Nah ini foto saya. Kemudian ini tulisannya. Dan ini keterangannya ya. Oke. Sobat penulis, ini coba saya cek tulisan-tulisan saya yang lain di kolom detik.com. Nah ini misalnya memaknai narasi Sontoloyo Jokowi. Ini 2 November. Kita cek ya. Tulisan saya 2018 ini. Oke. Kita cek lagi. Stafsus milenial, lanskap demografi dan visi 2045. Ini tulisan saya 27 November 2019. Nah, ini keterangannya. Kita cek lagi mana tadi. Coba kita cek lagi. Saatnya rujuk politik Jokowi Prabowo. Ini dimuat 28 Juni 2019. Ini keterangannya. Meredam polarisasi Pilpres. Meredam polarisasi Pilpres 2019. Ini 21 Mei 2018 ya. Oke, itu tadi beberapa contoh tulisan saya yang dimuat di kolom detik.com. Baik, itu sobat penulis yang bisa saya share, saya bagi dalam kesempatan ini. Terima kasih atas atensinya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Kalau ada pertanyaan, silakan tanyakan di kolom komentar. Terima kasih, terus semangat, salam menulis.